Mengejutkan, nasib Nikita Mirzani usai masa penahanannya di Polda Metro Jaya berakhir pada tanggal 1 Juni 2025. Artinya, hari ini menjadi penentu seperti apa status Nikita Mirzani setelah 3 kali masa penahanannya diperpanjang, menunggu berkas perkaranya yang dituduh Dr. Reza Gladys diduga melakukan pemerasan senilai 5 miliar rupiah. Jika berkas perkaranya lengkap alias P21 oleh pihak kejaksaan, maka statusnya berubah menjadi tahanan kejaksaan. Namun jika belum dinyatakan P21, maka benarkah Nikita Mirzani justru dibebaskan penyidik pada hari ini? Seperti apa pula sikap Nikita Mirzani ketika putrinya Laura Mezani Mawardi berulang tahun ke-18 pada tanggal 29 Mei 2025? Lantas, seperti apa pula tanggapan pihak Reza Gladys terkait kabar bahwa Nikita Mirzani melayangkan gugatan perdata senilai 100 miliar rupiah atas Dr. Reza Gladys? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, nasib Nikita Mirzani kini pasca masa penahanannya sebagai tahanan Polda Metro Jaya berakhir pada tanggal 1 Juni 2025. Ya, Nikita Mirzani yang sudah 3 kali masa penahanannya diperpanjang pihak Polda Metro Jaya sejak tanggal 4 Maret 2025 terkait laporan polisi dugaan pidana pemerasan dari Dr. Reza Gladys. Akhirnya pihak Polda Metro Jaya menentukan nasibnya pada hari ini. Apakah berkas perkaranya sudah dinyatakan P21 alias sudah lengkap atau belum oleh pihak kejaksaan? Artinya nasib Nikita Mirzani hari ini hanya ada 2 kemungkinan, dibebaskan karena berkas perkaranya belum juga lengkap setelah masa yang ditetapkan secara hukum belum juga cukup bukti, atau Nikita justru dilimpahkan ke kejaksaan sebagai tahanan kejaksaan lantaran berkas perkaranya sudah P21. Lantas, seperti apa keterangan pihak kejaksaan terkait status Nikita Mirzani hari ini? 21 itu dapat kami pastikan setelah kita lakukan konfirmasi ke tim penuntut umum bahwasanya sejak tanggal 28 Mei hari Rabu 28 Mei itu sudah dinyatakan berkas P21, artinya ada pernyataan dari JPU pada penyidik bahwa berkas lengkap secara material dan formil maupun material sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban atau disidangkan di depan majelis, gitu kira-kira. Minggu lalu tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya Nikitanya itu lagi dalam proses dirawat di rumah sakit Polri di Bayangkari atau yang dirujuk oleh penyidik. Jadi penuntut umum belum bisa memastikan kapan, karena penuntut umum juga kan harus proses penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harus kondisinya sehat sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, baik badannya dalam kondisi sakit silakan nanti teman-teman penyidik seperti apa kondisi fisik yang bersangkutan tersangka. Formil dan material bahwa dua berkas perkara ini, salah satunya yang NM ini itu sudah dinyatakan lengkap material formilnya sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana di depan persidangan.
Keputusan mengejutkan pihak Polda Metro Jaya atas Nikita Mirzani pasca status penahanan Nikita yang berakhir pada tanggal 1 Juni 2025. Lalu seperti apa tanggapan pihak Nikita Mirzani usai status dan berkas perkara atas Nikita Mirzani diumumkan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya hari ini? Iya, tadi gimana Bang? Ada ngaji. Mohon maaf. Tapi kondisi Bang Nikmir gimana? Ada ngaji. Mohon maaf. Dengar nggak ngaji? Makasih ya Bang ya. Ada ngaji sebentar ya. Nggak enak terus masa kita seperti Habis maghrib ya, Bang? Iya, Bang. Ada aku nggak apa-apa. Dari keterangan dari pihak Kejati katanya sakit kondisinya Bang. Coba tanya di dalam. Sakit nggak? Tadi yang abang lihat gimana Bang? Iya Bang. Hah? Yang abang lihat. Ketika Nikita Mirzani mendapat status mengejutkan dari Polda Metro Jaya hari ini, di sisi lain putrinya Laura Mizani Mawardi alias Loli rupanya baru saja berulang tahun ke-18 pada tanggal 29 Mei 2025. Fahmi pun menceritakan bagaimana Nikita Mirzani ketika sedang di tahanan Polda Metro Jaya memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Laura putrinya yang sudah berusia 18 tahun. Tentu saja Nikita di satu pihak merasa bahagia atas pertambahan usia putrinya dan relasinya dengan Laura kini baik-baik saja. Namun di sisi lain, kondisi Nikita yang masih berada di tahanan saat putrinya berulang tahun tentu saja menghadirkan rasa pilu tersendiri bagi Nikita Mirzani. Selalu menggebunya rasa kangen di hati Nikita kepada anak-anaknya. Ya, Loli sih ulang tahun kemarin saya sudah ucapkan, yang lain-lain sementara saya belum bisa berkomunikasi ya karena saya lebih banyak di Jakarta. Nanti coba saya akan ketemu dengan dia, saya akan berbicara lagi seperti apa karena sejak ada kejadian dengan Nikita jarang saya berkomunikasi ya karena saat ini dia dalam proses pembelajaran. Artinya dia melakukan pendidikan, memang dididik secara khusus, secara batinia maupun secara jasmania dia juga dilakukan pendidikan dan itu adalah keinginan Nikita Mirzani. Itu seorang ibu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya itu hal yang wajib ya. Dan saya tidak mau masuk terlalu dalam, itu biar aja yang mungkin karena mungkin kangen sama anaknya atau bagaimana. Yang jelas yang saya harapkan dengan usia dia 18 tahun dia bisa menjadi yang akan menggantikan saat ini posisi ibunya yang ada di tahanan. Jadi siapa tahu dia bisa membantu apa yang bisa dibantu oleh anak yang umur 18 tahun, mungkin dia bisa akan lakukan. Dia kan sudah bisa melakukan live apa saya nggak paham, ya nanti kita lihatlah seperti apa ya. Mengejutkan nasib Nikita Mirzani usai masa penahanannya di Polda Metro Jaya berakhir pertanggal 1 Juni 2025. Lantas seperti apa tanggapan pihak Dr. Reza Gladys atas gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani yang kabarnya senilai 100 miliar rupiah? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pihak Nikita Mirzani telah melayangkan gugatan perdata Wan Prestasi terhadap Dr. Reza Gladys dan suaminya. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmit kepada awak media pada tanggal 28 Mei 2025, tepat di hari persidangan perdana digelar. Menurut Fahmi, gugatan tersebut bertujuan untuk menguji terkait ada tidaknya perjanjian secara tertulis dan secara lisan antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys pada bulan November 2024. Selain itu, gugatan tersebut juga bertujuan pihak Nikita Mirzani meminta perlindungan terhadap negara, kejaksaan, dan kepolisian dari seseorang yang diduga telah mengingkar janjinya. Dalam hal ini diduga Dr. Reza Gladys dan suaminya. Kabarnya, gugatan Nikita Mirzani tersebut senilai 100 miliar rupiah.
Lantas, seperti apa pula tanggapan Dr. Oki, sahabat Nikita Mirzani, atas langkah tersebut? Benarkah Dr. Oki mendukung langkah Nikita? Dan benarkah pula Dr. Oki pun telah diperiksa polisi terkait kasus yang menjerat Nikita Mirzani? Dalam gugatan tersebut kita mencoba menguji ada tidaknya perjanjian lisan yang terjadi di dalam peristiwa November tahun 2024. Nah, seperti itulah prosesnya. Gugatan sudah saya daftarkan. Yang perdata, gugatan wan prestasi, artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Jadi wan prestasi itu adalah terkait dengan ingkar janji. Nah, ingkar janji itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan namun diingkari. Itu namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saat ini saya uji adalah untuk mencari dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan, tapi dia menyatakan tolong dibantu direview yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak? Seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Jadi wan prestasi itu ada seseorang yang mengingkari apa yang pernah dia sampaikan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis yang namanya wan prestasi seperti itu. Tergugat RJ dan ada satu lagi. Saya sebagai orang terdekat Nikita Mirzani pasti selalu support. Apakah sudah jenguk, Dok? Oh, saya hampir tiap hari jenguk Nikita Mirzani. Kan dia mau. Dok, sebagai saksi apakah sudah diperiksa, Dok? Oh, saya kan sudah diperiksa di tanggal 6 Februari kemarin kan sudah diperiksa. Apakah ada terkait Nikita Mirzani yang menggugat Reza Gladys yang 100M gitu gimana, Dok? Pokoknya apapun saya selalu support Nikita Mirzani. Menanggapi gugatan perdata dari pihak Nikita Mirzani dengan tuduhan wan prestasi, pihak Dr. Reza Gladys mengaku tak gentar, bahkan menanggapinya secara enteng. Pihaknya bahkan mengaku sampai tertawa ketika membaca isi gugatan wan prestasi tersebut. Karena menurut pihaknya, aspek legalitas dari gugatan wan prestasi tersebut dipertanyakan. Sebab, menurutnya, bagaimana mungkin hal yang diduga bersifat pemerasan tiba-tiba dijadikan perjanjian kedua belah pihak. Lebih jauh, pihak Dr. Reza Gladys menjelaskan bahwa dalam gugatan wan prestasi, secara umum ada 2 pihak yang terlibat, yaitu kreditur dan debitur. Umumnya, kata Julianus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza Gladys, pihak yang melakukan gugatan wan prestasi adalah kreditur yang merasa dirugikan akibat kelalaian dari debitur dalam menjalankan isi perjanjian. Pihak Dr. Reza Gladys menduga bahwa gugatan wan prestasi dari pihak Nikita Mirzani hanya modus yang diduga bertujuan untuk menunda perkara pidana yang digugat Dr. Reza Gladys. Prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak setiap gugatan dimasukkan ke pengadilan, apapun isinya. Nah, setelah pengadilan menerima, maka pengadilan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya kami selaku kuasa hukum Reza Gladys membaca ketawa kami. Ini ada apa wan prestasi demikian? Siapa yang melakukan wan prestasi? Setelah kami pahami, kami coba diskusikan. Ini semuanya modus. Modusnya apa? Supaya dimasukkan perdata, gugatan perdata,
seakan-akan bisa menunda kasus pidana. Ini sebenarnya intinya. Makanya asal dimasukkan gugatan. Karena kami sudah puluhan tahun, profesi advokat ini belum pernah melakukan hal demikian. Hal yang sifatnya pemerasan dijadikan perjanjian lisan katanya. Di mana ada? Modusnya ini jelas kita lihat semata-mata hanya untuk menunda perkara pidana yang ada saat ini. Makanya masuk perdata. Gimana sih bisa kontestasi itu biasanya ada perjanjian yang benar-benar halal. Ini perjanjian halal bagaimana? Yang 100 miliar itu bukan klien kami ya. Itu bukan klien kami yang menyatakan, tetapi yang sepengetahuan kami ya, mudah-mudahan saya tidak salah nih, nanti kalau salah dikoreksi ya, itu tentang soal gugatan tersangka NM dan IM kepada klien kami sebesar 100 miliar. Nah yang kemudian gugatan wan prestasi itu adalah biasanya secara umum antara kreditur dan debitur. Nah kemudian yang secara lazim dan secara umum yang melakukan gugatan terhadap wan prestasi adalah kreditur dengan tahapan prosedur, misalnya satu, adanya kelalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian adanya peringatan terhadap debitur ya yang biasanya yang melakukan wan prestasi. Lalu kemudian terhadap peringatan itu si debitur tidak melaksanakan peringatan tersebut. Lalu kemudian terjadilah wan prestasi. Nah, itulah yang disebutkan dengan pembuktian formil. Nah, kami melihat pembuktian formil apa yang akan nanti dilakukan dalam gugatan tersebut. Kalaulah nanti dalam gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim dan kemudian dalam provisinya ya, putusan selanya atau hal yang lainnya nanti penyidik ya dalam hal ini Kapolri maupun Kejagung mengindahkan atau tidak melanjutkan proses tahap penyidikan, ini akan menjadi satu presiden yang buruk terhadap pelaksanaan proses hukum ya. Kenapa? Karena bisa aja begini, contoh, misal ada kasus pencurian pidana, misalkan begitu. Lalu terhadap kasus pencurian itu tiba-tiba si pelaku melakukan gugatan. Nah, lalu kemudian dalam gugatan perdata itu meminta agar tidak dia dilakukan penahanan atau dihentikan penyidikan berdasarkan gugatan perdata. Nah, ini akan jadi blunder ke depannya. Nah, jadi kami berharap ya sebenarnya ayolah. Kalau memang ini kasus pidana ini bukan kasus pidana yang dipaksa, ini bukan kasus perdata yang dipaksa menjadi pidana. Ini murni pidana. Seperti itu. Jadi jangan diseret-seret kepada kasus perdata sehingga dengan tujuan untuk menghentikan proses penyidikan. Seperti itu, Mas Ibnu. Kalau sampai dengan 120 hari tidak juga dilengkapi berkas petunjuk dari jaksa penuntut umum, dia itu bebas, itu bukan bebas terhadap proses penyidikannya ya, tapi bebas dalam hal penahanannya karena sudah habis masa penahanan. Tetapi kemudian ini akan terus diupayakan untuk masuk dalam persidangan ya. Karena apa? Karena terhadap laporan klien kami kan belum pernah di SP3 kan ya. Tetapi kalau masa penahanan boleh-boleh saja dia bebas, bukan secara hukum ya, tetapi bebas dalam penahanannya gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.